Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa innahu asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang kita rasakan, alhamdulillah di malam ini kita berada di salah satu tempat yang terbaik di permukaan bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan kemerdekaan. Bagaimana kita katakan menjalankan kemerdekaan? Bahwasanya ketika kita beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tujuan kita diciptakan untuk hal yang demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Nah, ini dia hakikat kemerdekaan. Alhamdulillah, seorang yang bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, maka dia telah bebas dari perbudakan hawa nafsu, perbudakan dunia, perbudakan segala macam hal-hal yang menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentunya bagi negeri kita, alhamdulillah kita memuji Allah ya, bukan harus tanggal 17 Agustus enggak. Karena momen ini kita mengetahui nikmat anugerah dari Rabbul Alamin, yaitu diberikannya kemerdekaan, keamanan bagi negeri, bagi bangsa kita tercinta. Maka untuk mengisinya ya tentunya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu bentuk. Bukan bapak-bapak harus main bola pakai daster, enggak. Kadang-kadang kita menyaksikan ini menyalahi syariat. Kadang-kadang ada unsur perjudian, apalagi di hari H ada musik-musiknya, joget-jogetnya, waliyahzubillah ada yang minum khamar dan seterusnya. Bukan keberkahan yang turun bagi negeri kita, tetapi yang akan turun adalah bala, azab, musibah yang akan turun karena kita yang mengundangnya. Allah musta'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hanya mengingatkan bagi kita bahwasanya di bulan Agustus ini ya itulah yang
kita ingat bagi negeri kita, tentunya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pembahasan Tazkiyatun Nufus. Alhamdulillah kita telah membahas di bab yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Terakhir kita di poin yang keempat, yaitu cinta dunia di pertemuan kita sebelumnya. Cinta dunia. Dan kita di malam ini insyaallah masuk ke poin yang kelima, 4 racun hati, yang tentunya ini penyebab hati menjadi sakit. 4 racun hati tersebut, yang pertama berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara. Yang kedua berlebihan dalam memandang. Yang ketiga berlebihan dalam makan. Ini yang berbicara kena. Allah musta'an. Ya namanya kebenaran harus disampaikan. Walaupun yang berbicara banyak makannya. Makannya tidak banyak, tambuhnya berulang-ulang. Kemudian dan berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul. Ini 4 racun hati yang diantara faktor sebab-sebab hati menjadi sakit. Taib, kita akan bahas ini. Ya, alhamdulillah kita telah berada di bulan yang ketiga ya, di Rabiul Awal 1448 Hijriah, 14 Agustus 2026 Masehi. Berlebihan dalam bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini muallif rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah satu suku dari Yaman, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di sini muallif rahimahullah taala, penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya, orang yang banyak bicaranya maka ia banyak salahnya, dan kesalahan-kesalahannya itu dapat merusak dan membuat hatinya sakit. Ini penjelasan dari penulis. Tentunya kita akan tambahkan ya, tidak mungkin kita cukupkan sampai di situ. Nah, jadi ini banyak berbicara bukan seperti seorang dosen, seorang guru atau seorang mentor, tentu banyak bicaranya. Maksudnya banyak bicara yang di sini yang bagaimananya tentunya hal-hal yang tentunya yang banyak salahnya, yang berbau lagho dan seterusnya. Adapun apabila yang disampaikan kebenaran, tidaklah masalah. Tadi di awal kita telah sebutkan di Khutbatul Hajah, di ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wa qulu qaulan sadida. Salah satu dalil dalam surah Al-Ahzab bahwasanya kita diperintahkan bertakwa dan berkata yang benar. Berkata yang benar. Usahakan lisan kita keluar darinya yang benar. Kalau tidak benar, ini hadisnya. Kalau tidak keluar yang benar, falyaqul khaira aw liyasmut. Diam itu lebih baik. Jadi kita harus banyak belajar diam juga, sebagaimana kita dahulu belajar berbicara. Nah, kita belajar diam apabila itu tidak baik, maka lebih baik diam, karena hal yang apapun yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya nanti bisa dilihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semuanya, hal-hal yang baik itu perkataan, penglihatan, pendengaran, hati. Kalau di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami tidak menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wan shimal. Itu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tiada satu pun ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya melainkan pengawas yang selalu hadir. Jadi apa yang kita ucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Setelah keluar itu tidak bisa ditarik. Bagaimana menariknya? Apabila itu melukai hati saudara kita akan luka jadinya. Luka dengan perkataan lebih tajam daripada luka sembilu. Perihnya itu menyayat hati. Itu makanya kalau orang-orang kita dahulu ya, orang tua kita dahulu berpesan, apa Pak pesannya? Orang-orang tua kita nggak tahu. Mangango dulu baru mengecek. Tahu lah Pak ya. Tahu Pak. Jadi orang tua dahulu katanya mangango dulu baru ngecek. Jadi pikirkan dulu, maksudnya pikirkan dulu baik atau enggak. Kalau baik itu baru diucapkan. Nah, ini pepatah-pepatah orang tua kita dahulu ya demikian. Jadi jangan asbun kita, asal bunyi, asal ngomong, enggak boleh. Begitulah agama kita agar mengatur segala yang kita ucapkan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu penyesalan di hari kiamat. Karena kezaliman yang kita lakukan dari perkataan kita yang menyayat hati, ghibah dan seterusnya, ini merupakan kezaliman yang merupakan penyesalan di hari kiamat. Nah, ini hati-hati kita ya. Apa yang diperbanyak? Perbanyak tilawah, perbanyak baca Quran, perbanyak zikrullah. Itu yang kita perbanyak. Perbanyak istighfar. Nah, berbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat tadi ya. Itu yang kita perbanyak. Jangan diperbanyak hal-hal yang akan membuat kita menyesal di akhirat. Adapun hadis-hadis sebenarnya masih banyak dan ayat-ayat pun masih banyak juga, cuman tentunya tidak semuanya. Adapun masalah ghibah ya, ghibah masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol atadru mal ghibah. Nah, jadi ini salah satu metode dalam pendidikan ya, dalam pembelajaran. Nabi SAW yang bertanya awalnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kamu mengetahui apa itu ghibah? Nah, jadi salah satu metode. Jadi ada beberapa hadis ya, banyak istilahnya sering Nabi itu awalnya memulai dulu. Seperti ya hadis yang lain, atadruna mani muflis, seperti itu. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ada Nabi bertanya dahulu. Wahai Umar, di hadis Jibril, apakah kamu mengetahui siapa yang datang itu? Di hadis Jibril yang panjang ya, yang menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Sudah lewat ya Pak pelajarannya. Kita hadis arba'in sampai hadis ke berapa? 12. Alhamdulillah. Pasti sudah lewat. Kalau hadis Jibril di matan arba'in hadis yang kedua. Alhamdulillah. Jadi ketika itu para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adabnya ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Ini ketika Nabi SAW hidup. Kalau sekarang bagaimana? Cukup dengan Allahu a'lam. Karena Rasulullah SAW telah wafat. Nah, di sini disebutkan apa? Zikraka akhuka bima yakrahu. Jadi ketika engkau berkata sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia suka,
Maka itulah yang ghibah. Menyebutkan segala sesuatu yang tidak ia suka, itulah yang ghibah. Qila afaraita in kana fi akhi. Jadi ada yang menambahkan di antara para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya itu benar-benar ada pada saudara kita itu, saudara saya itu, dia benar-benar demikian. Maka kata Nabi SAW, qal in kana fi ma taqul faqadir tabatah. Dan apabila engkau yang engkau katakan itu benar pada dia, yang keburukan yang engkau bicarakan, maka itulah hakikat dari ghibah. Itulah sebenar-benar ghibah. Wa illam yakun fi faqad bahtah. Dan apabila itu tidak sesuai, maka engkau telah berdusta atas dirinya. Jadi kalau benar itu adalah ghibah, yang keburukan ya. Tapi kalau itu tidak benar yang kau bicarakan, maka itu adalah dusta. Kita tambahkan juga faedah ya, misalnya ada orang yang sedang berghibah, ada beberapa sikap yang kita bisa lakukan sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis tentang ghibah. Ada 3 sikap minimal ya. Yang pertama, sikap kita itu yaitu melarang majelis ghibah tersebut. Jangan kita ikut pula menambah-nambahkan atau senyum-senyum mendengarnya, enggak boleh. Jadi ketika ada ya namanya kita berbicara ya, akhirnya terucaplah si fulan begini-begini atau ibu-ibu fulanah begini-begini. Jangan ditambahkan. Jangan sampai kita berlezat memakan bangkai saudara kita. Seharusnya apa? Kita katakan, jangan katakan demikian. Alihkan pembicaraan seperti itu. Itu yang pertama ya, kita larang. Kemudian yang kedua, yang sebagaimana tadi kita telah singgung, yaitu dialihkan pembicaraan. Misalnya mengenai si fulan, kita alihkan. Misalnya, nanti kajian malam dengan siapa? Akan kita alihkan pembicaraan. Atau kita alihkan tentang hal-hal yang memalingkan pembahasan dari hal kehormatan saudara yang dijatuhkan. Alihkan apapun berita apalah begitu. Yang penting jangan sampai berlarut-larut. Kemudian yang ketiga, sikap kita ini minimal ya, itu kita bela dia. Kita bela yang orang yang sedang digibah itu, yang sedang dibicarakan aibnya, kita bela dia. Si fulan itu tidaklah demikian. Si fulan itu baik orangnya. Jadi ada counternya ya, ada istilahnya, ada yang untuk menyeimbangkannya. Menurut pengetahuan saya dia orang baik. Masalahnya setiap ada yang meninggal dia ikut fardu kifayahnya misalnya kan. Jadi teralihkan hal-hal yang berbau keburukan. Itu minimal ya. Sebenarnya banyak lagi tambahnya, misalnya kita tinggalkan majelis tersebut, kita pergi. Afan ya, ada perlu. Sebenarnya kita tidak menyetujui pembahasan itu. Nah, ini diantaranya ya, kita harus berubah. Jangan, dan sekarang bukan lisan yang menggibah sekarang. Sekarang yang bergibah apa? Jari jemari dengan mengetik ya di grup. Tidak ada dia sholat di masjid kita lagi misalnya. Udah pindah masjid ya. Misal ya. Karena syaitan itu, iblis itu dan bala tentaranya itu merusak hati kita, anak cucu Adam. Sehingga kita sama-sama jemaah bisa dirusaknya. Itu memang kepiawaiannya ya, membujuk rayu seolah-olah nasihat, tetapi akhirnya mengadu domba kita sehingga timbullah hasad di dalam hati kita dan seterusnya. Waliyahzubillah. Taib. Ini berlebihan dalam berbicara. Tapi kalau itu kebenaran, misalnya seorang itu enggak misalnya ceramah seperti ini, nanti Ustaz banyak bicara Ustaz. Atau khutbah 15 menit, 20 menit. Banyak kali bicara. Kami ngaji tentang tazkiyatun nufus enggak boleh banyak bicara. Itu beda konteksnya. Maksudnya konteks-konteks
yang ada kecualinya. Taib. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Kita cukupkan sampai di situ. Kita lanjut yang kedua, berlebihan dalam makan. Penulis rahimahullah taala membawakan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Di sini dibawakan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah wala tusrifu, tetapi janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi efeknya ya, akibat dari orang yang banyak makan itu maka mudah dia mengantuk, banyak tidurnya, lalai dan malas. Kalau sudah malas tentunya sudah malas baca, malas belajar, malas beribadah, malas pergi kajian dan seterusnya karena banyak makan. Ini kadang-kadang hadir di kajian pas mulai tidur. Allah musta'an. Ini Ustadz kenapa gemuk Ustadz? Ini berkah ya. Karena tidak terkontrol makannya. Allah musta'an, ada usaha untuk diet tapi belum berhasil. Godaan masih begitu ya, masih salero ya Pak ya, masih belum bisa ditahan. Makan malam tiangnya masih belum bisa berhenti dari makan malam karena pulang kajian jam 9, setengah 10 makan. Siapa yang tidak menumpuk lemaknya? Mudah-mudahan Allah ini karena memang terasa berat. Mungkin sudah ada yang melihat ya kalau sholat di samping kita kayak mau jatuh Ustaznya. Karena berat, beban 132 kg. Allah musta'an. Kalau bapak-bapak yang beratnya 60, 2 kali saya Ustaz. Taib, tentang makan kita tambahkan juga ya dari penulis supaya dapat faedah kita. Jadi ada beberapa yang kita tekankan di sini, tentunya yang masalah mengkonsumsi tentu yang halal, menjauhkan yang haram. Adapun tentang makan, adapun tentang yang halal tadi dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Begitu juga para nabi juga diperintahkan, para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ancaman nih, ini harusnya yang membacakan mengambil ini masalah berlebihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala adamiyun wi'aan syarra min batnin. Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Jadi wadah seperti apa ya, jadi tong sampah perutnya, semua dimasukkan sini. Hasbul adami, sebenarnya seorang itu cukup dengan luqaimatun yuqimna sulbah. Jadi sebenarnya cukup dengan beberapa makanan saja yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuh. Namun jika tidak ada pilihan lain maka hendaknya fasulusul ta'am. Jadi sepertiganya untuk makanan, wasulusun lisyarab, sepertiganya lainnya untuk minuman, wasulusun linafs,
sepertiganya untuk nafasnya. Ini kalau bisa menyeimbangkannya, insya Allah itu akan termasuk pola kesehatan juga ya, termasuk pola kesehatan. Jadi intinya dari makanan. Banyak kita berbicara dengan pakar-pakar kesehatan, herbalis dan seterusnya, dokter juga, itu intinya dari makanan. Penyakit itu dari makanan. Dari makanan yang berlebihan akhirnya bukan menjadi hal yang bermanfaat bagi tubuh, tetapi menjadi penyakit atau racun bagi tubuh. Ini di antara ya yang kita bisa sebutkan. Adapun Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana makannya ya, sangat sederhana, bahkan beberapa rembulan itu tidak mengepul dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikonsumsi? Itu korma dan air. Taib itu mengenai berlebihan dalam makan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu berlebihan dalam memandang, melihat. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam buku kita yang kita bahas? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, wahai Ali, la tudbin nazaratan nazrah." Janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang pertama untukmu dan yang kedua bukanlah untukmu. Jadi ada beberapa kisah ya atau riwayat seperti ketika Fudail Ibnu Abbas itu pernah melihat wanita. Nah, itu diambil wajahnya oleh Nabi, dipalingkan oleh Nabi SAW agar tidak melihat lama-lama kepada wanita. Di sini mualif menyebutkan memandang dan melihat sesuatu yang diharamkan, menonton televisi, ini dahulu ya, mungkin kalau sekarang kan handphone, film, membaca koran, majalah dan buku-buku yang berbau yang gambar-gambar yang seronok ya, semuanya akan merusak hati, akal dan agama seseorang. Yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa acara-acara televisi dan film-film yang ada, kalau di sini masih ditekankan televisi, kalau dahulu ya, karena buku ini terbit 2000 berapa nih? Ini masih televisi lah, 2000 berapa? Kayaknya belum, masih pertama terbit tahun 2010. Ah, ini masih lah ya, masih TV lah dulu, belum lah. Paling waktu itu BB ya, BlackBerry. Masih ada telepon-telepon yang tulalit itu. Jadi masih bahasanya masih televisi. Kalau sekarang enggak. Sekarang handphone kita apapun, waliyazubillah, kadang kita scroll ada saja yang lewat. Ada saja. Padahal kita melihat mungkin ada yang kita cari, mungkin ada kajian misalnya, ada aja yang lewat. Allah musta'an. Jadi fitnah ya, fitnah yang ini ada kisah ya, ada mendengar satu ceramah, pernah itu nonton waktu ketika itu ada seorang syekh itu diberikan handphone, smartphone, lalu dikatakan ini syekh tinggal ketik saja semuanya bisa, mau cari apa kita itu bisa semuanya, tinggal ketik saja, tinggal klik saja dan seterusnya. Semuanya kata Syekh, tanpa batas. Kalau ada jaringan internetnya katanya. Jadi semuanya bisa katanya. Syekh yang ditawari smartphone itu menolak. Kalau begitu saya tidak mau ini. Saya yang stupid phone saja. Yang telepon yang lama itu, yang tulalit. Jadi menjaga beliau ya, hafizallah taala, dari hal-hal yang dapat merusak pandangan. Lalu di sini disebutkan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa acara-acara televisi dan film-film yang ada yang
dan disaksikan oleh kebanyakan orang. Sekarang ini acaranya 90% lebih adalah tontonan yang tidak bermanfaat, lebih merusak hati dan agama. Baik, kita tambahkan faedahnya tentang menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ya ayat 30, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi katakanlah kepada azan. Sudah azan. Kita dengarkan kumandang azan dulu, insyaallah baru setelah itu kita lanjutkan. Fadhil. Terhenti di dalam surah An-Nur ya ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi katakanlah kepada laki-laki beriman, orang laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bukan untuk laki-laki yang beriman saja, adapun untuk yang mukminah, wanita beriman juga diperintahkan. Jadi perintahnya bukan hanya untuk laki-laki saja. Untuk wanita ya juga di ayat sesudahnya ayat 31 yang potongannya saja karena dia ayatnya panjang ya. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ini dia. Katakan kepada wanita yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Jadi yang diperintah itu laki-laki dan perempuan dalam menundukkan pandangan. Ada yang wanita terfitnah, ada. Kalau di zaman dahulu ya, di zaman para sahabat yang terfitnah dengan wanita yang terfitnah dengan sahabat Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu yang rupawan ya, yang ganteng. Itu bahkan di zaman Umar digundulin kepalanya, masih ganteng juga. Tetap ganteng juga ya, dasarnya memang ganteng. Itu makanya wanita ada juga yang terfitnah. Itu makanya ada ya sebagian yang hati-hati dengan kadang melihat ceramah ustadz juga, karena wanita juga diperintahkan menundukkan pandangan di dalam surah An-Nur ayat 31 tadi. Bukan untuk laki-laki saja, untuk wanita pun juga. Itu juga kita mengajarkan, misalnya kita dalam bepergian ya, misalnya bepergian dengan anak-anak. Lalu sekarang pakaian wanita kan di perempuan kita lihat di mana-mana di publik, itu seharusnya pakaian di rumah dibawanya keluar. Kita katakan kepada anak-anak, jangan kita ini jangan lama-lama dilihat nak misalnya. Itu mengajarkan juga kepada anak-anak kita. Cari tempat-tempat untuk bermain sama keluarga. Kalau di mall dia tentu ya berbahaya. Carilah tempat-tempat yang tidak merusak pandangan lah istilahnya. Kalau sekarang kan wanita ya mungkin karena bagaimana ya, atau kadang susah kita. Kadang-kadang dari situ kita paham kita akan hadis Nabi SAW bahwasanya yang banyak menjadi penduduk neraka itu wanita. Salah satunya lihatlah mereka dengan auratnya. Kemudian kalau di hadis disebutkan mereka yang kurang bersyukur kepada suaminya ya. Kufur terhadap suaminya, satu kesalahan suami hilang 1000 kebaikan. Ini sifat wanita. Dia pernah bahwasanya suaminya tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Padahal sudah diajak umroh misalnya, diajak ini, dibelikan ini, dan seterusnya. Salah suaminya sekali. Dah hilang kebaikannya. Ini yang menyebabkannya. Namun dari yang lainnya, bukankah di antara tanda-tanda hari kiamat Nabi mengatakan wanita yang berpakaian seolah-olah telanjang. Waliyahzubillah. Jadi untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin
perempuan juga agar menjaga pandangannya. Jadi banyak ya tentang pandangan ini. Ada tadi yang tentang asalnya dari mata. Mata ya, di sini dalam riwayat disebutkan bahwasanya yang intinya ya, ini ada sebelumnya bahwasanya sudah ditetapkan Allah Bani Adam itu melakukan zina. Di bagian ini al-ainu tazni, mata itu berzina melihat ya, wal qalbu yazni, hati juga berzina. Fazina alni nazar, mata itu zinanya dengan memandang. Wazinal qalbi tamanni, jadi zinanya hati itu menginginkan, berangan-angan, membayangkan. Wal farju yusaddiqu ma hunalika au yukadzibuh. Adapun kemaluan itu yang membenarkan atau yang mendustakannya. Jadi asal muasalnya dari pandangan ya, dari pandangan. Nah, itulah. Itu makanya pandangan itu adalah panahnya beracun iblis. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, an-nazru syahmu min sihami iblis. Jadi memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Ya, kalau sudah kita pandang, ini sudah kena panah beracun dari iblis kita ya. Masmumatun faman tarakaha min khaufin la asabaha jalla wa azza imanan yajidu halawatu fi qalbi. Jadi barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Ini cobalah, misalnya kita memandang lalu kita palingkan, lalu kita beristighfar, itu biasanya dalam hati itu ada ketenangan. Ada ketenangan. Kita pakai sepeda motor, ada karyawati ya, biasanya karyawati sekarang pakai apa namanya baju sweater itu bukan untuk badannya tetapi untuk nutup roknya yang pendek, karena pagi sering itu ya, banyak di jalan pagi-pagi itu. Nah, misalnya kalau nampak, palingkan istighfar, itu akan membuat hati kita menjadi tentram, lain rasa kenikmatannya, karena kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu, meninggalkan maksiat maksudnya. Nah, jadi itu sesuatu yang di dalam hati itu merasakan yang tentram. Kita bisa berusaha untuk mengalihkan pandangan kita. Jadi benarlah ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari cobaan berupa wanita. Nah, ini dia. Bukan, maaf ya, yang kajian juga dihiasi oleh iblis, setan. Itu bukan kita saja yang terfitnah. Misalnya kita terfitnah kan, misalnya ya, lihat akhwat cadarnya melambai-lambai. Akhwat begitu juga, jenggotnya melambai-lambai. Sama-sama terfitnah. Ini orang yang sudah ngaji juga dapat cobaan. Ada salah seorang ustadz kita menceritakan kisah di Lipia ya, waktu di Lipia di Jakarta. Ada bagian lorong itu nih, gedungnya ada 2, ada lorong itu. Biasanya ikhwan dan akhwat ada berselisih jalan di situ. Nah, mahasiswa dengan mahasiswi. Lalu pas berselisih, ada mahasiswi lewat pakai cadar. Ini ikhwan, ustadz kita yang sedang menuntut ilmu, belajar, lewat. Cobalah kita lihat ke belakang, akhwat itu lihat juga ke belakang. Ternyata pas dah berlawanan arah, melihatlah ustadz kita ini dengan sahabatnya, lalu ternyata memang akhwat itu lihat ke belakang. Nah, jadi sama-sama ada fitnahnya sebenarnya. Yang laki-laki juga terfitnah. Tentunya orang-orang sudah mengaji, dia melihatnya yang sesuai dengan ilmunya. Begini laki-laki begini dan seterusnya. Allah musta'an. Ini tentang pandangan ya. Berusaha untuk mengalihkan pandangan dan hal-hal yang bisa merusak hati, kotor hati dari hal-hal yang terpandang.
yang dipandang yang tidak jelas, maksudnya yang berbau maksiat. Kemudian yang keempat, yang terakhir pada bab pembahasan ini, itu tentang bergaul. Bergaul di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Jadi seseorang itu agama seseorang itu berdasarkan khalilnya, temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Dan perhatikanlah terhadap siapa salah seorang kamu berteman, perhatikan sahabatnya bagaimana. Jadi orang yang pandai bergaul adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang menyelamatkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, yang akan membawa dirinya pada ketaatan. Maka pandai-pandailah dalam memilih teman agar kita selamat dunia dan akhirat. Adapun pembahasan di buku kita sampai di situ. Kita tambahkan pembahasannya sedikit lagi tentang masalah pergaulan ya, teman. Ini banyak sebenarnya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari pertemanan. Tentunya kita seperti tentang berteman dengan orang yang bertakwa ya, orang beriman. Di hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya, la tusahibi illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amik illa taqi. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Di tentang pergaulan Nabi juga mempermisalkan seperti minyak wangi ya. Orang yang baik itu seperti minyak wangi. Meskipun kita tidak bisa seperti dia, tetapi kita sudah tercium aroma wanginya. Begitu juga sebaliknya dengan pandai besi. Baik, ini beberapa pelajaran tentang pergaulan, memilih-milih teman bergaul. Ini dijaga juga tentang pergaulan antara laki-laki dan wanita, itu ada batasnya. Tidak boleh berkhalwat dan seterusnya. Tentang pergaulan insyaallah kita sudah mengetahuinya ya. Itu tadi beberapa. Ada ayat di dalam Al-Qur'an di dalam surah Az-Zukhruf tentang persahabatan yang langgeng ya, yang akan tetap ada. Ayat berapa itu? Az-Zukhruf Al-Akhillah ayat 50. Dalam surah Az-Zukhruf. Ayat 60. Ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini persahabatan, pertemanan yang didasarkan dengan ketakwaan. Jadi teman-teman akrab pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu rasa kasih sayangnya, rasa cintanya itu langgeng. Karena dia tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak mau berbuat syirik, tidak mau berbuat maksiat, orang-orang yang bertakwa. Lalu karena hal yang demikian, akhirnya cintanya kekal sebagaimana cinta Allah yang kekal terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang pertemanan tersebut itu bermuara di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya.
Jadi muara orang-orang yang bertakwa itu pertemanannya, kasih sayangnya, cintanya, semuanya pertemanan, suami istri, hubungan dengan anak. Ini sampai ke surga dengan landasan ketakwaan. Ini maka kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Mungkin kita dahulu ya, mungkin bapak-bapak kita yang orang-orang tua kita dahulu yang sudah lama hidup ya, bagaimana dahulu dia dengan pergaulannya, dan kita pun dahulu merasakan besarnya pengaruh teman tersebut. Bagaimana teman itu menarik kita agar ikut mereka. Jadi pilih-pilihlah teman tersebut. Alhamdulillah kita dengan adanya masjid ini, Masjid Taqwa, kita erat, istilahnya kita pererat hubungan ukhuwah kita jalin dengan keimanan, dengan ibadah di dalamnya, dengan sholat berjamaah, dengan kajian dan seterusnya kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan itu kita diikat. Adapun cinta di antara di antara yang Allah abadikan ya sebagai contoh, dan mungkin itu tidak ada lagi sampai akhir zaman, yaitu kasih sayang yang saling mengasihi sayangnya adalah antara muhajirin dan ansar. Itu sebagai contoh bagi kita, dan itu mungkin tidak akan terulang sampai hari kiamat. Bagaimana upaya Nabi dan Allah mengikat hati mereka, persaudaraan mereka, muhajirin dan ansar. Itu Masya Allah luar biasa ya, kecintaan yang betul-betul murni karena Allah. Bahkan orang-orang ansar lebih mendahului saudaranya muhajirin. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hasyr, Istar namanya. Wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi dia lebih mendahulukan saudaranya muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun dia membutuhkannya. Ini luar biasa. Tidak akan mungkin terjadi hal yang sebagaimana digambarkan muhajirin dan ansar sampai akhir zaman. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mengikat mereka? Keimanan dan ketakwaan. Benar-benar prioritas utama mereka itu adalah akhirat. Kalau kita tidak ada udang di balik batu, kalau tidak menguntungkan, tidak mau. Ini mereka tidak, mereka betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mereka merasakan lezatnya, manisnya keimanan karena mereka benci dan cinta mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita masih keuntungan duniawi, Allah musta'an. Inilah yang harus kita perhatikan ya di dalam memelihara adanya faktor-faktor yang merusak hati kita di bab yang kelima. Alhamdulillah mu'alif mencukupkan sampai 5 ya penyebabnya. Yang pertama yaitu syirik dan munafik, yang kedua bid'ah, yang ketiga ada yang ingat dosa dan maksiat, yang keempat cinta dunia, yang kelima baru yang barusan kita bahas yaitu 4 racun hati: berlebihan ketika berbicara, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam bergaul. Itu di antara hal-hal di bab yang kelima yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di dalam Tazkiyatun Nufus, Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Insyaallah yang keenam nanti akan kita belajari setiap penyakit itu ada obatnya. Yang bab keenam insyaallah obat penyakit hati. Yang keenam insyaallah obat penyakit hati di bab yang keenam. Untuk hari ini, malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberkahi sisa-sisa usia kita di permukaan bumi ini, sehingga kita berusaha untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi segala maksiat, sehingga yang kita inginkan dari akhir dari kehidupan dunia ini adalah penghidupan akhir dari kehidupan husnul khotimah, akhir yang baik tentunya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.